Saya rindu menyapa kita semua yang ada di sini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar kita di cuaca yang mendung ini? Ya, puji Tuhan sehat ya. Ada bulan itu yang sudah bersama-sama dengan kita. Tempat ini sudah pulang dari rumah sakit. Kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur karena orang Bapak Teo juga ada dengan kita hari ini. Ya, walaupun mungkin besok dia akan melakukan operasi, kita berdoa supaya tetap ada kekuatannya dan ada firman Tuhan yang menjadi penghiburan dan kekuatan. Kita bersyukur semuanya kita dalam keadaan yang baik, walaupun mungkin tidak kondisi yang fit seperti yang kita pikirkan, tapi kita bersyukur Tuhan letakkan kita di sini bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tadi sebenarnya waktu di rumah aku punya luar biasa, gitu ya. Sampai sakit kepalaku, aku pikir apa? Hidupku sampai panas gitu, karena terus mengalir. Tapi aku berdoa Tuhan, jadikan segala sesuatu baik, gitu ya. Kuingat bersatu gitu, dan setelah itu ya berhenti gitu, yaitu terpujilah Tuhan untuk semua kebaikannya yang dinyatakan. Dan ini berhenti, memang nggak ada lagi gitu ya, nggak bersih, nggak perlu lagi, nggak mengalir lagi sama sekali. Kalau tadi sepanjang melakukan aktivitas mengalir, ini apa inusnya gitu, hidungnya jadi panas gitu, tidak bersih, tidak berhenti bersih, dan itu sangat menyakitkan kepala. Tapi sekali lagi terpujilah Tuhan. Tuhan juga menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Dan aku memang berdoa, Tuhan, aku melayani Tuhan pagi ini, buatlah segala sesuatunya menjadi baik, dan berharap pengharapan kita kepada Allah sehingga Dia menjadikan segala sesuatunya baik, dan kita menikmati Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, dan kita bisa melihat perbuatan perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Oleh karena itu mari kita datang secara pribadi kepada Allah, bersyukur untuk setiap perbuatan baik yang Tuhan kerjakan bagi kita, bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh bersyukur melihat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita ambil satu di hadapan Tuhan. Amin. Iya, satu tujuan kita di sini memuji Tuhan ya. Kita punya waktu yang sudah kita tetapkan sebelumnya secara bersama dalam jemaat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Allah Tritunggal dan Esa, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yang sama-sama bekerja bagi tiap-tiap orang yang mengaku percaya. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan ada Roh Kudus sebagai penghibur yang menghiburkan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Kita mulai ibadah kita kepada Tuhan. Kita puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 227. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu Allah yang kudus. 227.
bekerja dalam tiap-tiap orang yang percaya. Ya, makhluk hidup punya cara untuk beradaptasi ya. Manusia, hewan dan Tuhan masing-masing punya cara untuk beradaptasi, untuk bertahan hidup atau supaya tidak dikuasai oleh musuhnya atau menghindar dari mangsa. Dan salah satunya adalah rusa. Rusa itu punya aroma tubuh yang sangat bau. Dia sangat kelak ya, maksudnya langsung tercium dari jarak yang jauh. Sehingga dia membutuhkan banyak air untuk menghilangkan aroma tubuhnya itu. Dan ketika dia minum banyak itu ya, aroma tubuhnya semakin berkurang dan musuh-musuhnya tidak tahu kalau dia sedang berada di lokasi itu. Itu cara dia supaya dia bisa menghindar dari musuh. Anak-anak Tuhan juga punya cara bagaimana beradaptasi dari musuh. Penguasa-penguasa kegelapan yang tidak kelihatan, tapi punya kuasa yang besar untuk menghimpit kita, untuk menggerogot kita dan menarik kita sedemikian kuat. Kita butuh pedang, yaitu firman Tuhan. Kita butuh Allah yang kuasanya besar setiap saat, karena kita tidak punya cukup kekuatan kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita. Kita terus puji nama Tuhan dari bulan nomor 420, seperti rusa rindu sungainya. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. 420. Biarlah sama seperti rusa itu kita terus mau mencari Tuhan, haus akan kebenaran dalam Tuhan. 420. Seperti rusa rindu sungainya, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Seperti
adalah harta yang tidak ternilai harganya. Sehingga layaklah kita menyembah Tuhan, mengakui Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita, Dialah yang termulia bagi hidup kita. Kita terus puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 249. Kaulah Tuhanku. 249. Kita naikkan pujian ini. Setelah itu kita akan berdoa. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. 249.
Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Setiap hari ada penyertaan Tuhan. Setiap hari ada kebaikan Tuhan. Setiap hari ada perkataan Tuhan yang berbicara bagi kami. Jadi kekuatan penghiburan mengevaluasi hidup kami juga ya Tuhan. Memberkati hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur untuk tiap-tiap kami Tuhan hantarkan pada hari ini. Kami bersyukur kami dilawat oleh Tuhan. Kami bersyukur kalau tiap-tiap hari Tuhan memperhatikan kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh sangat luar biasa, mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menaikkan pujian kami kepada Allah. Dan pada kesempatan ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang mendengarkan Tuhan dengan baik ya Tuhan. Sehingga kau berbicara bagi kami dengan leluasa. Firman Tuhan itu boleh tumbuh dalam hati kami. Sama seperti Samuel ya Tuhan. Tidak ada perkataan Tuhan yang dibuatnya gugur. Biarlah itu menjadi kerinduan hati kami juga ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara. Biarlah Engkau Allah yang menolong dia. Urapi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa yang sudah Tuhan nyatakan itu juga boleh dinyatakan bagi kami. Kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga yang melayani Tuhan, yang sebagai MC dan pemusik, tolonglah kami supaya dengan kelemahan kami boleh melihat Tuhan Allah yang menolong kami, sehingga kami boleh menikmati pujian kami, menikmati pelayanan kami kepada Allah yang telah terlebih dahulu melayani kami. Maka anak Tuhan yang akan bersaksi, yang bersyafaat juga ya Allah, tolonglah kami supaya kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Anak-anak Tuhan yang melayani anak kecil juga, Allah yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat untuk boleh berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh anak-anak kecil. Bahkan mereka yang mendengarkan, yang menolong mereka juga ya Tuhan, supaya mereka juga tahu ada kasih Tuhan yang besar yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Ini kerinduan hati kami kepada Allah. Kiranya Kau berkenan untuk setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kami kepada Tuhan. Berkatilah dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya seluruh pujian penyembahan kami berkenan kepada-Mu. Terpujilah Kau ya Allah kami yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan satu bersama. Sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 381. Seperti yang tadi ya, segala sesuatu Tuhan jadikan baik. Apapun itu kondisi yang sedang kita alami, ketika Tuhan di situ semuanya menjadi baik. Itulah kiranya yang menjadi iman kita, menjadi pengharapan kita kepada Allah yang sudah menyatakan iman itu bagi kita. Kita puji nama Tuhan dari 381. Setelah pujian ini saya serahkan kepada Abang Bapak Laura yang akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Bukan untuk saya saja, tapi kepada kita semua yang sudah menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhanku
hati dan pikiran kami. Kami memuji Tuhan bagaimanapun keadaan kami. Kami menyembah Tuhan seperti apapun keadaan kami. Inilah kerinduan kami. Kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang memberkati kami, yang menyertai kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka Markus ya. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai 37. Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat 31, Bapak Ibu 32, itu sampai dengan nanti 37. Baik, saya akan mulai. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagah dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jaringnya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, ia menjadikan segala sesuatu baik. Kadang-kadang sulit untuk mengungkapkan kata-kata ini. Kalau situasi kita ini tidak seperti yang di hati kita, sulit ya. Firman Tuhan bilang ia menjadikan segala sesuatu baik. Kadang-kadang mengingat situasi kita yang tidak seperti yang kita inginkan, prosesnya ini kan sulit kadang-kadang. Ya. Proses menjalani itu, malahan mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu gitu, yang belum kita mengerti. Tapi mengikuti proses itu sulit, berat. Seringkali mungkin kita di situ menjadi orang dibilang menggerutu gitu kira-kira. Kok begini ya? Padahal kita percaya, kita meyakini Tuhan ada di situ, ada di tengah-tengah kita. Tadi di luar saya bicara dengan Bapak ulang itu, dengar suara operasi saja cuma tangan gini dah, kok gini ya? Ya kan Pak ya? Iya. Padahal tangannya cuma dikit menepuk bola. Tetapi harus kurang operasi, itu kan sulit kita menganggap bahwa ini baik Tuhan. Proses itu yang sulit. Padahal kan proses itu harus kita lalui. Begitu. Dan kalau kita percaya ada Tuhan di situ. Nah, ini tadi juga begitu saudara-saudara. Ayat 31 dia bilang begini. Ketika Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada yang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagah dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang. Ini kan sebelumnya Yesus menyembuhkan juga ya. Ada banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan orang. Ada banyak
metode yang dia kerjakan. Tuhan juga membuat kita supaya kita bisa menjadi sempurna, kita menjadi lebih berkenan dengan caranya Tuhan, dengan proses yang masing-masing kita alami. Kalau kita bingung, tanya Tuhan, kok begini prosesnya Tuhan? Gitu. Yang jelas bahwa ketika Tuhan campur tangan untuk mengelola hidup kita supaya benar, pasti ada proses yang harus kita lalui. Proses itu pasti berbeda-beda. Apa yang saudara alami dan apa yang saya alami pasti berbeda. Ini kan untuk memurnikan iman kita. Kalau kita meyakini bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Ayat yang ke-32 ini, orang tuli dan gagap itu. Kira-kira kalau orang gagap ini kan bicaranya nggak jelas ya. Kira kan begitu kalau orang gagap. Nggak jelas bicaranya. Tuhan meletakkan tangannya. Ini kalau kita baca bahasa yang lain, ini kira-kira tradisi untuk memberkati. Kita lihat dulu kalau gitu. Ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya yang tak tangannya di atas orang itu. 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, kira-kira prosesnya ini kan agak-agak gimana gitu ya? Diludahi loh. Kira-kira ini kan prosesnya nggak enak ini. Malahan ini untuk kebaikan gitu, untuk kebaikan orang itu. Nah, ini saya bilang tadi bahwa proses yang kita alami ini kadang-kadang ya ketika mengikuti proses yang Tuhan buat itu sulit untuk kita terima. Sulit untuk kita terima prosesnya. Oh, ini diludahi loh. Diobok-obok gitu kira-kira dia. Mungkin ada sesuatu yang menyangkut sehingga dia bicara gagap. Mungkin ada sesuatu yang menyangkut di telinganya. Makanya Tuhan Yesus masukkan itu tangannya. Nah, kadang-kadang ini juga yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal kecil, kerikil-kerikil tajam yang kita tidak siap di situ. Tuhan mau ke situ gitu. Tapi mengikuti proses itu sulit. Kenapa begini? Kenapa begini? Kadang-kadang seolah-olah kita bilang begini, orang yang tidak mengenal Tuhan saja jauh lebih makmur loh. Orang yang tidak mengenal Tuhan saja jauh lebih indah loh hidupnya. Pernah nggak terbayangkan dalam hati saudara? Orang yang hidupnya santai, katakanlah yang nggak pernah bangun pagi, nggak pernah saat teduh, hidupnya lebih nyaman daripada kita. Karena mereka nggak mengalami proses yang Tuhan mau buat. Sementara kita yang sudah mengenal Tuhan kan harus mengikuti proses yang mau Tuhan buat. Supaya hidup kita ini kan semakin kudus. Kan itu tujuan Tuhan. Proses yang kita lalui itu bersama dengan Tuhan, ini yang kadang-kadang sulit untuk kita nikmati. Ini kadang-kadang yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Walaupun kadang-kadang mulut kita tidak mengucap syukur, hati kita berat ini Tuhan, susah ini Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti proses itu, yang terjadi adalah nikmat. Ya akhirnya, kalau prosesnya kita ikuti. Nah, sama dengan orang tuli ini tadi. Tuhan, ia memasukkan jari ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Prosesnya luar biasa ini. Ini proses yang sangat berat. Orang udah bicara gagap, datang Tuhan diludahi, masukkan lagi jarinya. Diobok-obok Tuhan. Mungkinkah kita juga akan diobok-obok Tuhan supaya kita menjadi lebih baik? Ada mungkin hal-hal yang kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari yang belum berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau
membuat itu menjadi akan lebih baik lagi. Di sini nggak diceritakan apakah anak ini yang berdosa atau orang tuanya, nggak ada ceritanya ya. Yang jelas ini dia tuli gitu ya, nggak ada diceritakan. Ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepada Ephphatha, artinya terbukalah. Ya. Ada empati Tuhan kepada orang-orang yang sungguh menyembah Tuhan. Tuhan menaruhkan belas kasihan kepada orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Memberikan belas kasihan kepada orang yang mau mengikuti proses yang Tuhan buat. Tuhan mau kita mengikuti proses yang Dia buat, walaupun prosesnya berat. Tapi Tuhan mau kita mengikuti proses itu supaya akhirnya menjadi lebih baik. Sama seperti orang ini tadi. Tuhan berkata, Ephphatha, terbukalah. Ketika Tuhan bilang begitu, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ketika proses itu dilalui, apa yang terjadi? Mereka mengikuti, dia mengikuti apa kata Tuhan. Dia diam, dia tidak berontak ketika Tuhan masukkan jarinya, ketika Tuhan masukkan tangannya, ketika Tuhan meludah, dia tidak berontak. Tidak ada pemberontakan di situ kita lihat. Dia mengikuti proses. Nah, proses ini yang sekali-sekali tadi sulit untuk kita ikuti. Ketika Tuhan menaruhkan belas kasihan itu, terbuka, hidupnya menjadi lebih baik. Makanya ketika kita mengikuti proses yang Tuhan buat, yakinlah hidup kita akan lebih baik. Kekudusan hidup kita akan lebih baik. Sehingga melalui hidup kita, orang lain juga boleh diberkati. Kita lihat selanjutnya. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Maka takjublah dan tercenganglah dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, ketika proses tadi kita lalui, Tuhan mentaruhkan belas kasihan, maka hidup kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Kuasa Tuhan dinyatakan, makanya ketika kita hadir dimanapun, orang melihat kemuliaan Tuhan ada di situ. Akan lebih baik mengikuti proses yang Tuhan buat. Pasti akan lebih baik hidup kita kalau kita mengikuti proses yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sekalipun prosesnya berat menurut kita, tapi Tuhan kan mau kita mengikuti proses apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Sebagaimana orang ini, saya meyakini kita punya proses masing-masing dalam hidup ini. Ini kira-kira yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika ada proses dalam hidup kami yang Tuhan mau kami capai. Buatlah supaya kami mengikuti proses itu, supaya hidup kami menikmati apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari saat tadi bersama. Iya, setiap anak Tuhan itu harus bersedia untuk dipisahkan, karena kita tidak sama dengan dunia ini. Harus bersedia dikuduskan oleh Tuhan, walaupun kita masih berada di dunia. Kita harus bersedia setuju dengan caranya Tuhan, walaupun caranya menjijikkan. Sehingga di ayat 37 kita bisa mengatakan segala sesuatu Tuhan jadikan baik, karena kita bersedia dipisahkan dan bersedia mengikuti cara yang menjijikkan itu dari versi manusia. Ya, secara medis itu tidak baik ya, karena sudah masukkan kopi, masukkan apa gitu, itu tidak baik. Tapi menurut Tuhan itu baik gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus setuju dengan caranya Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Di warta ada 3 orang, ada Laura, Irfan dan Namdi Jessica. Mereka bertiga akan diberikan kesempatan, tapi Irfan tidak datang ya. Nanti kalau ada di antara kita yang akan berbagi, kita berikan waktu. Sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 182. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. 182. Karena Tuhan yang bisa menjamin kenyamanan, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. 182. Shalom bagi kita semua. Bersyukur pada hari ini Laura masih bisa mendapat kesempatan untuk berbagi hari ini. Ya. Seminggu ini banyak pengalaman, banyak kejadian yang Laura alami, baik itu yang memberkati dan banyak juga hal yang kejadian yang Tuhan menegur Laura gitu. Mungkin mengingatkan. Mulai dari pertama beberapa hari yang lalu ketika Laura mau cuci baju gitu di kamar mandi, dalam keadaan lampu siang-siang itu mati gitu. Laura geser ember gitu, nggak tahu sebenarnya ada apa di lantai itu karena nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Ternyata kayak nyenggol sesuatu kaki, apa ini gitu. Tapi nggak, Laura pertama nggak hiraukan gitu, tapi kok penasaran gitu. Ketika lihat ke bawah ternyata ada kalajengking besar gitu warna hitam. Kaget gitu kan, aku lompat gitu, terus langsung keluar ambil parang terus matikan gitu kalajengkingnya. Di situ hatiku, Tuhan memberkati aku dalam hal ini gitu. Keadaan kalajengking udah di samping kaki dan udah aku senggol, kalajengking itu udah tergeser gitu. Tapi Tuhan izinkan supaya aku nggak disengat sama kalajengking itu gitu. Waktu itu aku langsung ingetin, Tuhan ternyata memberkati sampai hal seperti ini gitu. Ya aku mengucap syukur pada saat itu. Tuhan terima kasih.
kalau tadi seumpama aku kena ini kayak mana gitu, aku mungkin bakalan berobat, aku mungkin bakalan nggak bisa sekolah, dan dalam keadaan besoknya itu di sekolah presentasi, dan hal itu udah dipersiapkan dari lama gitu. Kalau udah dari lama dipersiapkan dan besoknya nggak bisa presentasi, bagaimana? Tuhan mengingatkan sampai sehal yang ternyata ketika Tuhan membantu aku dalam hal ini, aku masih ingat Tuhan gitu. Seminggu ini juga Laura punya waktu pada saat itu sharing gitu sama teman-teman gitu ya di sekolah. Ada beberapa teman Laura gitu yang mereka sharing bagaimana keadaan keluarga di rumah, bagaimana sikap orang tua terhadap mereka masing-masing gitu ya. Laura terberkati gitu. Mungkin ada orang yang keadaan ekonominya baik, namun keadaan rumahnya itu gak baik, keluarganya itu gak baik gitu. Ada orang yang keadaan ekonominya tidak baik, tapi di dalam rumahnya dia sama-sama saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi ini memberkati Laura kembali. Ternyata gak semua yang kau pandang itu baik, ternyata di dalamnya baik gitu. Gak semua yang aku lihat di luarnya teman-temanku, mereka mau apa cepet ya, mau apa dapet, mau apa mamanya langsung bisa kasih, mau ini aku mau ini bisa gitu. Dan ada rasa kemanusiaan di hati melihat teman-teman yang mau apa aja gitu, orang tuanya langsung bisa, mak aku mau ini aku bisa, mak aku ini aku mau bisa gitu. Tapi ternyata keadaan di rumahnya, keluarganya juga tidak saling mendukung gitu. Ya Laura terberkati, Tuhan terima kasih, Tuhan masih memberikan aku keluarga yang mendukung, yang bisa tiap hari sama-sama saat itu saling berbagi. Aku mau ucap syukur dalam hal itu gitu. Laura juga diingatkan Tuhan gitu. Kalau aku pernah berdoa, Tuhan buat hatiku sampai aku tidak pernah menyombongkan untuk hal apapun gitu. Tuhan tolong runtuhkan kesombonganku sampai aku nggak bisa Tuhan menyombongkan diriku untuk apapun gitu. Dan doa itu kita Tuhan buat gitu. Tuhan buat banyak kejadian yang membuat Laura untuk bersyukur dengan apa yang aku miliki, untuk bisa memanfaatkan apa yang aku punya gitu, dan tidak menyombongkan apapun yang aku miliki gitu. Untuk sampai nggak, Tuhan dalam hal sekecil apapun yang aku bisa lakukan supaya aku nggak memiliki kesombongan dalam hal itu. Aku ingat aku pernah berdoa untuk hal itu. Ternyata sekarang ini Tuhan benar-benar uji aku dalam hal itu gitu. Terberkati juga dari bahan saat teduh tadi, Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik gitu. Menurutku apapun yang aku rasa tidak baik, tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, ternyata itu untuk kebaikanku seperti itu. Dan aku berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan. Ternyata ketika aku berdoa untuk sesuatu yang aku bilang, Tuhan tolong aku supaya hatiku tidak pernah untuk menyombongkan apapun lagi dalam kehidupanku gitu. Ternyata prosesnya itu berat. Awal-awalnya aku bisa jalanin ini, tapi sampai pernah mempertanyakan, Tuhan ini prosesnya mau sampai mana sih? Ada rasa capek, kok gini-gini aja gitu. Aku udah berdoa, aku udah kasih tahu semuanya sama Tuhan, tapi ternyata memang kata Tuhan, ya proses ini harus kau jalani sampai kau benar-benar udah menang dalam hal itu gitu ya. Dan itu berat bagi Laura, berat untuk menjalani hari-hari setiap harinya dengan merasa mungkin ada tekanan di rumah, di sekolah juga ada teman-teman yang mendukung, ada keluarga yang mendukung, tapi secara pribadi hatiku Tuhan berat, ini berat gitu. Aku mau ucap syukur untuk apa yang aku punya, seperti yang saat tadi ya, di mulutku aku bilang ucap syukur, tapi di hatiku Tuhan bilang aku berat. Tuhan tolong bantu aku untuk menjalani hal ini seperti itu. Dan teman-teman dengan segala yang mereka punya, segala yang apapun hari ini yang mereka bisa lakukan gitu,
Tuhan, Tuhan aku iri sama mereka. Mereka bisa ini, bisa itu gitu. Tapi Laura nggak bisa. Tapi Tuhan ingatkan lagi, apa sih yang mereka dapat dengan mereka melakukan itu? Mereka nggak punya Tuhan, mereka nggak mengenal Tuhan gitu. Ini hanya sampai di bumi. Lalu setelah itu ketika mereka mendapatkan itu semua, untuk kita itu kekalahan, mereka nggak dapat apa-apa gitu. Tuhan mengingatkan orang sampai hal yang kayak itu aku harus menang gitu, karena aku sudah mengenal Tuhan, aku sudah mengakui diriku sebagai anak Tuhan gitu. Jadi aku harus sampai ke situlah hatiku supaya aku bisa menang dalam hal itu. Aku bisa menang dalam hal apapun gitu, supaya nggak ada lagi hal yang membuat aku bisa melihat hanya dalam satu sisi untuk kesenangan di dunia ini gitu. Itu nggak bisa lagi karena aku udah tahu apa yang benar gitu. Jadi ini yang selalu Tuhan mengingatkan Laura gitu, karena ternyata memang Tuhan mendengar doaku gitu. Ketika aku berdoa, Tuhan uji aku, Tuhan uji supaya aku tidak memiliki kesombongan untuk apapun gitu. Ternyata memang Tuhan benar-benar menguji, Tuhan benar-benar memperhadapkan orang kepada pengalaman yang membentuk hatiku gitu, sampai aku bisa benar-benar menang dalam hal itu, sampai aku bisa benar-benar terbentuk menjadi anak yang bagaimana seorang remaja yang hidup dalam Tuhan, memanfaatkan segala sesuatu yang aku punya untuk bukan hanya menyenangkan orang lain, tapi yang terpenting itu menyenangkan hati Tuhan gitu. Supaya aku juga nggak berbohong sama diriku sendiri. Kalau aku mengikuti teman-temanku, aku bakalan berbohong gitu untuk hal yang aku katakan aku mampu lakukan, tapi ternyata aku tidak mampu lakukan gitu. Tuhan mengajarkan aku untuk jujur dengan apa yang aku punya, jujur dengan segala yang aku miliki, dan Tuhan mengajarkan aku untuk berjuang gitu ya, memiliki jiwa yang berjuang, tidak dengan mudah segala sesuatu yang aku dapatkan, yang aku inginkan itu aku dapatkan. Karena ternyata Tuhan mengingatkan ketika aku mendapatkan semuanya dengan mudah tanpa berjuang sedikit pun langsung ada gitu, ternyata aku bakalan menjadi orang yang sombong. Tapi ketika aku berjuang untuk apa yang aku inginkan, aku berjuang untuk apa yang aku doakan dan itu bersama dengan Tuhan, ketika aku dapatkan ternyata itu lebih indah dari apapun gitu, pengalaman yang dapat, dan aku juga semakin kuat karena aku menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu. Jadi ini pengalaman yang Laura bagikan. Terima kasih. Ya, lanjutkan. Shalom bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatannya. Saya berikan lagi kesempatan untuk berbagi buat kita semua di tempat ini. Ya, saya sampai kalau dibilang banyak berkat Tuhan, banyak dari seminggu ini sangat banyak malah. Sampai tadi pagi saya berdoa, Tuhan, aku nanti mau berbagi sama teman-teman di gereja. Kira-kira yang mana ya mau saya sampaikan, karena kalau dipikir banyak perbuatan Tuhan yang begitu baik bagi saya ya. Keluarga sehat semua itu karena Tuhan sangat baik. Anak-anak boleh ada sebagaimana adanya sekarang, itu semua karena Tuhan gitu. Tapi yang paling berkesan sebelah saya itu yang mengingatkan saya yang hari Selasa ya. Jadi yang hari Selasa itu di sekolah itu saya dapat jadwal untuk mengantar les di kelas 7, dan di situ ada anak saya Jessica gitu. Ketika masuk kelas, teman-temannya langsung bilang sama saya, Miss, katanya, iya, Jessica tadi nggak makan, dia tadi ngomong-ngomong sendiri, katanya gitu, hah? Iya, dia ngomong gitu, dia nggak makan. Saya terdiam, saya langsung mengingat waktu yang bulan Januari. Ya ampun, kok kayak gini ya. Terus, oh iya makasih ya, saya suruh temannya dulu, saya panggil Jessica, Kak, iya benar ya? Iya kok, nggak ada gitu.
Dia bilang nggak ada, tapi nggak berani melihat mata saya gitu ya. Artinya ada yang disembunyikan anakku ini gitu. Aku yakin. Berarti temannya ini pribadi yang menurut saya, yang saya lihat udah beberapa lama ini, dia nggak mungkin bohong gitu. Jadi dalam hati saya, ya Tuhan kok kayak gini gitu. Jadi nggak makan tadi, enggak kok, nggak lapar, udah jajan juga banyak tadi kata dia gitu. Saya marah sama dia. Saya bilang sama dia, harusnya nggak boleh kayak gitu. Jessica kan udah mengerti, Jessica kan ada sakit lambung kan, nggak boleh lah kayak gitu. Nah, jadi tadi yang dibilang temanmu seperti ini, kalau ada bicara itu benar. Ya, enggak kok, itu bercanda, nggak ada katanya gitu. Udah duduk. Pelajaran dimulai, saya berikan materi sudah, tapi dalam hati saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, bagaimana ini kalau saya nggak marahi, saya nggak ingatkan Jessica kan nggak benar juga gitu. Yang benar itu kan harus saya tegur sebagai orang tua, dan itu kan sulit. Dan mungkin karena saya bilang juga harusnya kakak mengerti, kakak itu punya sakit lambung, itu membuat dia nggak menerima itu, dan dia menangis di jam pelajaran itu kan otomatis mengganggu kan. Jadi teman-temannya pun, Miss, dia apa ya, nah, kok dibiarin aja gitu. Saya bilangin dia pelan, tapi dia tetap aja menangis. Saya biarkan aja. Adanya Tuhan yang menolong. Ketika saya menegur dia kan memang itu bagian saya pikir begitu, nggak salahnya saya di situ begitu. Terus dalam hal ini pun saya diingatkan lagi dari khotbah saat teduh minggu yang lalu yang dibawakan pendeta Lingga ya, tentang perempuan Sirofenisia yang percaya itu. Ketika dia datang kepada Tuhan dengan kerinduan dia supaya anaknya disembuhkan, dengan iman dia yang tanpa berbantah kepada Tuhan, tanpa bilang apapun, Tuhan bilang dia anjing, dia pun nggak ada dia nggak marah begitu. Tetap dia tersungkur di kaki Tuhan. Itu membuat saya lagi flashback lagi ke diri saya. Saya kan bergumul tentang ini, tentang Jessica. Kalau misalnya dia bisa melihat seperti itu, udah lama ya. Dari Januari kemarin itu, dan tetap itu saya bawa kepada Tuhan. Saya mengingat lagi, Tuhan kan mengingat iman begitu ya, melihat iman ibu itu, iman perempuan itu. Mungkin Tuhan juga lagi menyelidiki imanku juga saat ini, menyelidiki hatiku. Iya, karena sudah lama memang itu yang kerinduan saya, supaya memang itu benar-benar hilanglah dari anak saya. Jangan lagi ada yang seperti itu, jangan lagi dia bisa komunikasi dengan yang seperti itu, jangan lagi gitu. Dan sampai sekarang saya lihat belum. Tuhan bilang mungkin masih belum, prosesnya mungkin belum selesai gitu ya, masih nggak tahu waktunya Tuhan kapan. Tapi saya percaya, ya, ketika saya datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya maka akan ada perubahan. Dan Tuhan nanti akan melihat hati saya yang berubah itu, maka Tuhan juga akan mengizinkan apa yang saya minta itu saya dapatkan, dan pasti semuanya yang baik, bahkan sangat baik gitu. Ya, dan saya percaya juga walaupun anak saya begitu, nggak akan membuat dia nanti dijauhi temannya gitu. Saya percaya, ya masa depan dia pasti ada gitu, seperti yang ada di Amsal 23 ayat 18 itu. Masa depan dia itu baik gitu, dan dia akan diterima juga nanti gitu. Jadi itulah yang bisa saya bagikan. Yang mohon juga dukungan doanya untuk khusus anak saya Jessica. Tetap ini saya rindu untuk kita doakan bersama supaya memang benar-benar jangan lagi bisa dia melihat yang seperti itu begitu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, nanti akan diberikan satu orang lagi ya. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Sekali lagi hanya Tuhan yang bisa menenangkan jiwa kita, memberikan sukacita bahkan tengah-tengah segala sesuatu yang tidak kita anggap baik. Hanya dekat Allah saja, hatiku tenang. Setelah ini satu orang lagi masih diberikan waktu. Hanya dekat Allah saja, aku tenang.
kasih ya untuk waktunya. Saya mau berbagi juga dari bagian firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan di saat teduh ya. Ini kan saat teduh bersama. Jadi tadi pagi kami juga, tadi pagi baru saya baca ini. Ya, sebenarnya dari bagian firman Tuhan ini sudah pernah saya terberkati ya. Tadi di ayat 37-nya itu. Gitu. Tapi saya, ketika tadi pagi kami belajar lagi dari firman Tuhan ini, saya kembali juga terberkat ya di ayat 32 yang mengatakan di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya, yang saya mengerti sini ada orang yang membawa orang yang gagap, orang yang tuli ini datang kepada Yesus. Saya berpikir mungkin orang tuli dan gagap ini nggak tahu ya, nggak pernah mendengar tentang Yesus, karena gimana dia kan nggak pernah mendengar, dia kan nggak mendengar gitu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus itu mungkin belum ada di dalam hatinya. Tapi ada orang yang punya peran di sini gitu ya, yang punya peran. Ada orang yang membawanya kepada Yesus begitu, supaya Yesus menyembuhkan dia, tentunya meletakkan tangannya seperti itu. Jadi yang saya soroti dalam bagian ini orang ini gitu ya, peran orang ini begitu. Jadi kalau nggak ada orang yang membawanya kan belum tentu juga dia datang kepada Yesus, belum tentu juga dia disembuhkan oleh Yesus ya begitu. Tapi peran orang ini sangat besar, saya mengerti ya. Ketika dia melihat keadaan orang itu, dia punya hati membawa orang itu kepada Tuhan. Ya bagaimana dengan saya? Kalau dia 37 dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik, banyak yang kita lihat mungkin di luar sana tidak baik. Apakah saya sudah punya hati seperti hati seorang yang membawa orang gagap dan tuli ini ya datang kepada Yesus? Karena kalau saya pun sudah mengalami yang baik itu gitu, yang Tuhan sudah mengerjakan itu bagi saya, tentunya saya juga harus memiliki hati untuk membawa orang datang kepada Tuhan kan begitu. Ya ini yang kembali saya diingatkan ya, bagaimana dengan saya? Apakah saya sudah membawa orang datang kepada Tuhan? Ya terlepas dari orang itu, kalau di sini memang orang yang gagap dan tuli ini memberi respon yang baik. Ya belum tentu juga ketika kita menyampaikan tentang Tuhan kepada orang, belum tentu juga mereka memiliki respon seperti ini ya. Ya tapi kan bagianku harusnya ku kerjakan. Gitu. Kalau saya mengerti Tuhan itu menjadikan segala-galanya baik, ya, yang rusak pun bisa dibetulkan karena Dia yang memiliki hidup ya. Iya, jadi bagian saya memang punya perannya di situ. Ya, peran saya harus membawa orang datang kepada Tuhan, mengajak ya, mungkin istilah hari ini lebih pas mengajak orang datang kepada Tuhan. Ya, seperti apa respon mereka itu kan itu kedua. Yang penting saya punya peran untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Hati saya juga yang mau Tuhan lihat. Ya, seperti itu. Kemudian di ayat 37-nya ya, tadi sudah kita baca, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Tuhan bisa menjadikan segala-galanya baik. Segala-galanya, apa yang hari ini nggak baik padaku, kalau aku datang membawanya kepada Tuhan, Tuhan bisa menjadikan itu baik. Ya, salahnya apakah yang nggak baik yang aku sudah tahu itu nggak baik, aku bawa datang kepada Tuhan supaya Tuhan menjadikannya itu baik. Ya, pasti ada ketika orang datang kepada Tuhan. Ya, saya pahami ya, saya mengerti ketika orang datang kepada Tuhan pasti orang itu akan menjadi baik, menjadi lebih baik, pasti mengalami perubahan. Itu yang saya mengerti ya dari bagian firman Tuhan ini. Jadi kalau segala-galanya apapun itu, ya di sini segala-galanya dicatat ya. Memang orang lain yang mengatakan ini, orang yang melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan terhadap orang yang gagap dan tuli ini ya. Orang bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa menjadikan segala-galanya baik. Tentunya kita yang sudah mengaku percaya pun harus jauh lebih bisa melihat itu ya. Orang yang masih melihat pada saat itu ya belum tentu juga mereka sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, pun bisa melihat Tuhan bisa menjadikan segala-galanya
baik. Terkhusus kita yang sudah mau percaya harusnya jauh lebih melihat itu. Ya, enggak lagi seperti tadi ya, kok begini Tuhan, enggak seperti itu lagi ya. Ketika ada hal yang Tuhan izinkan dialami, oh ini Tuhan mau menjadikan ini baik ini. Enggak berlama-lama lagi, kok begini. Kita sudah langsung tahu, oh ini Tuhan mau menjadikan ini baik begitu ya. Jadi ini yang saya terberkati ya, seperti tadi diingatkan kembali supaya membawa orang lah, mengajak orang datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang bisa menjadikan segala-galanya baik. Seperti apapun keadaan orang itu, kalau dia mau dibawa kepada Tuhan, pastinya dia menjadi baik ya. Karena seperti lagu itu, yang rusak pun bisa dibetulkan begitu. Karena ya Tuhan itu yang memiliki ya hidup semua orang begitu. Jadi ini yang saya kembali diingatkan pagi hari ini dalam bagian firman Tuhan ini. Ya, kiranya juga boleh menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Terima kasih. Lanjutkan membaca pengumuman dan syafaat. Ya, baik, saya akan bacakan kegiatan doa Jumat minggu ini dan topik doa kita hari ini. Yang pertama, hari Minggu jam 8.30 ada ibadah pengenalan anak dan dewasa. Nanti jam 11 ada persekutuan pemuda remaja. Lalu hari Selasa jam 3 sore ada rumah belajar. Hari Rabu jam 7 malam ada persekutuan doa pemuritan. Dan jam 8 ada persekutuan training pelayan. Hari Kamis jam 3 sore ada mentoring. Hari Jumat jam 3 sore ada rumah belajar. Lalu jam 5 sore ada Jumat Gembira. Hari Sabtu jam 4 sore ada persiapan ibadah minggu. Topik doa kita hari ini, kita akan bersyukur untuk ibadah pengembalaan hari ini. Lalu kita akan berdoa untuk pesta anak sekolah minggu tanggal 27 Agustus. Lalu yang ketiga, kita akan berdoa untuk pesta pemberkatan nikah Destiana Rodrigan dan Antonius Sumiring. Lalu kita akan berdoa untuk kelas pemuritannya untuk diperlengkapi dan diberkati. Kelas ini dimulai September 2023 di proses skala jam 5 sore sampai jam 7 sore. Lalu kita akan berdoa untuk persiapan tim pelayan pos SS. Lalu kita akan berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan penyakitnya sampai hari ini. Lalu kita juga akan berdoa untuk pihak pasitri minggu depan selesai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, kembali kami datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kami dan doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pengenalan kami hari ini, di mana Tuhan masih memberi hari yang baru bagi kami untuk bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan meninggalkan kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, bahkan mendengarkan perkataan Tuhan, juga menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami bersyukur buat pelayan yang melayani hari ini, MC, pemain musik, yang berdoa syafaat, yang bersaksi, bahkan guru sekolah ini, bahkan jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami semua sampai hari ini. Tuhan kiranya yang memberkati semua kami, Tuhan yang memenuhkan hati kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan juga yang memenuhkan hati kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan juga yang memenuhi hati kami dengan kasih yang daripada Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami tiap-tiap waktu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pesta anak sekolah minggu yang akan dikerjakan tanggal 27 Agustus hari Minggu di pos Tanjung Langkat. Kami berdoa untuk acara, panitia, pembimbing, guru sekolah minggu, para peserta transport, dana dan tempat. Kami berdoa untuk setiap bagian ini supaya Tuhan menolong agar semua boleh berjalan dan berfungsi dengan baik.
adalah tim yang mengerjakan juga boleh sehati sepikir mengumpulkannya bersama-sama. Para peserta kami doakan supaya para peserta juga boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk kegiatan pesta ini, supaya pesta ini juga menjadi berkat tersendiri bagi mereka, menjadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak dan juga bagi yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pesta pemberkatan nikah Destiana, Dr. Igan dan Antoni sendiri hari Minggu tanggal 3 September yang akan dilaksanakan di Campur Taras Rohoro. Kami berdoa persiapan untuk saudara-saudara kami melakukan pemberkatan pernikahan, kami menolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan sesi acara yang akan dikerjakan mulai dari pemberkatan hingga pesta adat, Tuhan juga menolong supaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati kedua saudara kami ini menjadi keluarga yang baru, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan dalam hidup. Kami berdoa untuk kedua saudara kami dan hamba-Mu yang melayani, Tuhan juga menolong saudara hamba-Mu ini untuk menyampaikan perkataan Tuhan, memberkati kedua saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kelas pemuritan yang akan dikerjakan di bulan September. Kami berdoa Tuhan supaya kelas pemuritan ini boleh dikerjakan dan para murid yang bersedia untuk dimuridkan supaya diperlengkapi, supaya diberkati juga melalui program kelas pemuritan ini. Tolong hamba-Mu yang melayani juga Tuhan memberkati para murid juga supaya para murid juga mengerti apa yang harus dikerjakan sebagai seorang murid dan banyak hal yang harus dikerjakan, dipelajari dari Tuhan ketika Tuhan ada di bumi, bahkan dari para mentor juga, dari firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan tim pelayan OSS yang akan mengadakan pelayanan penginjilan untuk orang rohani. Tuhan juga menolong semua persiapan yang dibutuhkan. Kami terus menyerahkan masing-masing para pelayan. Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi. Kami juga ini Tuhan, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, hati kami tetap berfokus kepada Tuhan, sekalipun kami tidak mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan melalui hal-hal ini. Hati kami tetap bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau tetap menguatkan hati dan pikiran kami. Dan coba Tuhan tetap sehati, sepikir, supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, dan membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan. Oleh karena Tuhan, ujian kami sedikit dilakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini bergumul dalam sakit penyakitnya. Ada keluarga Bapak Lucia, khususnya Bapak Lucia yang saat ini sedang sakit dan tidak bersama dengan kami hari ini. Kami tidak mengerti bagaimana menolong saudara kami. Kami hanya bisa berdoa menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu mengerjakan hal-hal yang pikiran kami tidak mampu menjangkau Tuhan. Tolong kami supaya kami semua belajar dalam hal ini, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang dari kami juga yang perlu diperbaiki. Tuhan juga yang menolong kami. Dan kami juga boleh menjadi terang, bukan hanya untuk orang-orang lain, tapi bagi teman-teman kami sendiri, bagi saudara-saudara kami. Kami juga mengingat keluarga Bapak Theo yang juga sedang bergumul dalam penyakitnya. Ada Bapak Theo yang rencana operasi esok hari. Tuhan, kami menyerahkan saudara kami ini, kalau sebelum rumah sakit Selasa dijadwalkan operasi. Kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam segala prosesnya. Dokter yang menangani rumah sakit yang menjadi tempat untuk pakai menjalani operasi. Kami berdoa untuk keluarga saudara kami. Dalam kita
Tio juga yang saat ini sedang mereka rawat, Tuhan juga yang memberkati keluarga ini. Tuhan yang membesarkan hati keluarga ini. Ada bagian-bagian yang Tuhan percayakan secara khusus untuk keluarga ini lakukan di saat ini. Tuhan yang menolong mereka. Kami juga mengingatkan kami Jessica, Tuhan kami terus menyerahkan kami ini. Tuhan juga yang memulihkan kesehatannya supaya dia juga boleh berlaku seperti anak-anak pada ini. Keluarga yang merawat, yang membimbing, yang membina. Seperti kami ini ada Bapak Jessica dan Mama Jessica, Tuhan juga yang memberkati mereka, menguduskan mereka tiap-tiap hari, bersekutu, bertanya kepada Tuhan, berangkat diri kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan menolong keluarga, berkati juga ekonomi keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain. Ada Nata yang saat ini kesehatan juga kembali demam, kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam proses ini. Dan jemaat Tuhan yang mungkin saat ini terdengar juga sedang tidak baik, Tuhan juga yang memberi kekuatan pada kami supaya kami bisa beribadah dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Sutri minggu depan. Tuhan juga menolong supaya para orang tua juga boleh PA bersama belajar kepada Tuhan, dan Mama Ibu yang akan melayani, membagi firman, membagi berkat, Tuhan juga yang memberkati dia. Dan kami yang mendengarkan dan belajar bersama-sama, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, ini doa kami akan meneruskan kepada kami. Sekali lagi kami berdoa untuk Bapak Mora yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberi dia kekuatan, memberi dia hikmat yang dari Tuhan, supaya perkataan yang keluar adalah perkataan yang dari Tuhan, menangkan hatinya dan pikirannya. Dan kami yang mendengar, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, kita akan masuk mendengarkan khotbah. Puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 470. Setelah pujian ini akan saya serahkan kepada Bapak Nora untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan itu harus bersedia dibentuk, karena sekali lagi kita sudah dipisahkan dari dunia ini, walaupun kita masih berada di dunia. Ya, kita bersedia dikuduskan oleh Tuhan, harus bersedia menyerahkan hidup kita, karena sebenarnya hidup kita berasal daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya itu milik Tuhan, dan biarlah kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita, sebagai penyembahan kita kepada Allah, sebagai kerinduan kita kepada Tuhan, dan sebagai tindakan yang kita lakukan sebagai anak-anak untuk menyenangkan hati Tuhan Bapa kita. Kita puji nama Tuhan dari 470. Tuhan, ku mau menyenangkan Tuhan, bentuklah hati. Tuhan
Oleh sebab itu, Tuhanlah yang berkenan kepada kami. Pakailah kami menjadi alat Tuhan, supaya hidup kami di bumi ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, Engkau yang menolong kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman dan boleh melakukannya dalam hidup di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan amin. Silakan. Ini temanya tema yang berat lagi. Kudus. Mungkinkah kita hidup di bumi ini kudus? Mungkin. Sudahkah kita kudus? Proses. Berjuang. Petrus mengingatkan kita. Di kitab Petrus ya. Saya mau mulai dulu dari 1 Petrus 1 ayat 15. Begini kata firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi orang yang sudah dipanggil lah bisa hidup kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ini mendengar kalimat ini di dalam seluruh hidupmu berat Tuhan. Tapi apakah mungkin? Mungkin. Karena kita sudah dipilih dan diberi kuasa. Kalau kita melangkah kepada 2 Petrus, mari kita buka Petrus. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Kita akan baca ini secara bergantian lagi. Kitab 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-11. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pincik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan
dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang 11. Dengan demikian kepada kamu akan dianugerahkan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Ini yang enak ya, diberikan hak penuh. Kalau kita bisa hidup kudus. Ya. Bagaimana sih kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang hari ini semakin bobrok? Tentu kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita, tidak akan bisa. Oleh karena itu Petrus menuliskan surat ini. Ayat yang ketiga dia bilang, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau bahasa itu kan panggilan dan pilihan Allah. Ada yang dipanggil tetapi nggak mau dipilih. Ada yang dipanggil nggak mau dipilih. Ada yang terpanggil mau dipilih. Kira-kira kita yang mana? Ada yang dipanggil, ada nggak mau dipilih. Padahal kan kita mengetahui semua orang dipanggil ya. Dipanggil untuk merdeka, dipanggil untuk meninggalkan hal-hal dunia itu. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan dipanggil untuk kembali kepada jalan yang benar. Ada yang dipanggil, tetapi tidak semua terpilih. Maukah kita dipilih oleh Tuhan? Tentu jawabannya mau. Tapi mengikuti proses ini sangat berat. Tetapi Tuhan memberikan anugerah yang besar kepada kita. Kuasa ilahinya sudah Dia berikan kepada orang percaya. Inilah yang membuat kita bisa hidup kudus. Kuasa ilahi Allah itu. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tadi dibilangkan begitu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, karena bisa gitu. Sekali lagi kadang-kadang ini tadi, proses ini tadi yang membuat kita berat. Atau memang ada hal yang masih kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Pikiran kita lebih cenderung melakukan apa yang kita mau. Kita tidak memikirkan perkara yang di atas, lebih sering kita memang memikirkan perkara yang di bawah. Itulah manusia. Tapi kalau kita memikirkan yang di atas, pekerjaan Tuhan misalnya, apa yang Tuhan mau, hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik, pribadi kita dengan Tuhan menjadi lebih baik, saya yakin kita bisa hidup kudus. Petrus menuliskan ini, mengingatkan kepada kita bagaimana kuasa Allah itu hidup di dalam kita. Tuhan sudah memberikan kuasa ilahinya kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kalau kita lihat ayat yang keempat bagian B, di sana dia bilang begini, saya baca dari ayat yang pertama, ayat 4 saja. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ada kodrat ilahi dalam diri orang percaya. Roh Kudus itu diam di dalam diri orang percaya. Makanya kita percaya, ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu dimateraikan gitu ya. Dimateraikan dalam diri orang percaya. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita dibenarkan. Jadi
Petrus mengingatkan ini. Bagaimana kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang bobrok ini? Tentu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Kita meyakini bahwa kuasa Tuhan itu ada padaku. Itu mungkin yang pertama. Ada kuasa Tuhan itu sama orang percaya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita meyakini ini adalah proses yang akan kulalui. Ini adalah proses hidup yang akan kita lalui untuk mencapai kekudusan itu. Bagaimana kita mengikuti proses yang sudah Tuhan siapkan di dalam hidup? Baru yang kedua, bagaimana pula iman kita dalam pengenalan akan Tuhan? Yang ketiga, bagaimana pula kita mencapai kekudusan itu? Nah, kalau pasal ayat yang kelima, ini mungkin yang menjadi pokok yang utama. Ayat yang kelima dikatakan di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini yang benar, mana yang belum, dan mana yang sudah. Ini harus ditambahkan melimpah-limpah. Kalau itu ditambahkan melimpah-limpah, kalau itu kita tambahkan dalam hidup kita, maka hasilnya akan luar biasa. Hasilnya hidup kita menjadi saleh. Kita dapat bagian dalam kodrat ilahi tadi. Apalagi hasilnya kalau tadi kita pakai? Luput dari hawa nafsu duniawi. Apalagi? Giat dan berhasil. Tidak pernah tersandung, dapat hak penuh masuk surga. Janji Tuhan ini enak ya. Tapi ini harus kita tambahkan. Ada di sana kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Ini perlu ditambah-tambahkan supaya mencapai hasil kekudusan. Mari sigar-garai apa istilahnya. Mari kita lihat mana yang belum ditambahkan. Ini harus ditambahkan supaya kita bisa hidup kudus di dunia. Ini harus ada. Ini yang ingin dinyatakan oleh Petrus, supaya hidup kita itu semakin berkenan kepada Allah. Karena ada peran Tuhan di dalam hidup orang percaya. Ketika kita percaya, peran Tuhan itu ada. Apa peran Tuhan? Rohnya itu, Roh Kudus itu dia materaikan. Kuasa ilahi itu ada sama kita. Ada kodrat ilahi dalam diri orang percaya. Makanya ada lagu itu, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Supaya di dalam setiap perbuatan kita, nama Tuhan itu mulia. Dan ini yang sulit. Kita maunya dalam perbuatan kita yang mulia, bukan Tuhan yang mulia. Tapi saya pikir kita bukan di situ lagi. Tapi dalam setiap perbuatan kita, nama Tuhan mulia di situ. Kalau tidak nama Tuhan mulia di situ, berarti ada yang belum ditambahkan dari yang ketujuh tadi. Ada di sana kebajikan, ada di sana pengetahuan, ada di sana penguasaan diri, ada di sana ketekunan, ada di sana kesalehan, ada di sana kasih akan saudara, ada di sana kasih akan semua orang. Ini harus ditambahkan tiap-tiap hari. Karena ada kuasa Tuhan dalam diri orang percaya. Kodrat Allah itu diam di dalam diri orang percaya. Untuk mencapai kekudusan hidup itu kan gak gampang.
Karena memang kita lupa. Kadang-kadang bukan lupa. Kita nggak ingat bahwa dosa kita itu sudah dihapuskan. Makanya kalau kita lihat ayat yang ke-9 tadi, saudara, dia bilang itu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Nah, ini bahayanya. Terlalu gampang kita rasa kadang-kadang dosa itu sudah diampuni begitu. Padahal itu kan yang sangat luar biasa kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa itu. Kayaknya sudah seperti biasa gitu. Kan ini yang sering terjadi. Sudah seperti biasa kayaknya bahwa Yesus itu sudah menebus dosa kita. Sehingga warna kita pun di tengah-tengah dunia ini sudah nggak ada bedanya lagi gitu. Sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya tidak menjadi mulia lagi nama Tuhan. Akhirnya yang muncul apa kalau begitu? Kita menjadi picik, kita menjadi lupa bahwa dosa-dosa kita yang dahulu sudah dihapuskan. Terlalu picik kadang-kadang kita. Padahal kita mengetahui bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kita. Makanya kita bisa hidup kudus. Proses hidup ini harus kita lalui supaya kita mendapatkan hak penuh dari kita akan mau mencapai hasil. Kalau melimpah-limpahlah yang kita kerjakan untuk Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Hidup kita bisa menjadi saleh karena kalau kita tahu kuasa Allah itu sudah ada dalam diri kita. Kalau kita mengerti bahwa bagian dalam kodrat ilahi itu ada dalam diri kita, supaya kita bisa hidup kudus, tambahkanlah semuanya. Justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kepada Tuhan. Tambahkan lagi di situ pengetahuan. Tambahkan lagi di situ penguasaan diri. Nah, kadang-kadang urusan penguasaan diri itu kan repot. Sulit. Ini yang menjadi kadang-kadang tidak mulia nama Tuhan itu. Bagaimana kita hidup kudus? Padahal kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Karena kita mengetahui bahwa Yesus itu punya kuasa. Kalau Yesus punya kuasa, maka kita pun punya kuasa. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal. Tuhan sudah memberikan. Makanya ketika kita menambahkan itu tadi semua, ketika kita menambahkan yang ketujuh itu, hasilnya yang menjadi luar biasa. Peran kuasa Tuhan itu harus nyata benar-benar dalam hidup kita. Baru peran kita dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan itu bagaimana? Bagaimana pengenalanku akan Tuhan? Bagaimana janji Tuhan yang sangat berharga itu? Apakah panggilan Tuhan itu makin teguh dalam hidup? Yang menjadi persoalan kadang-kadang membuat kita tidak teguh. Persoalan hidup ini kadang-kadang membuat kita tidak teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi proses itu pun kan harus kita lalui. Peran kesungguhan kita itu pun perlu. Apa yang kita tambahkan pada iman kita? Ya. Berapa banyak itu pada kita? Bagaimana kita melakukan semuanya? Ini pertanyaan semua ya.
Tapi sekali lagi, kalau kita mengingat bahwa ketika kita percaya kodrat ilahi Allah itu ada pada diri kita, ini sesungguhnya yang meneguhkan kita. Kalau kita mengerti bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, maka kita akan hidup benar di dunia. Karena ada kuasa Tuhan taruhkan dalam hati kita. Ada kuasa Tuhan. Ini kan diingatkan Petrus sama jemaat mula-mula. Makanya dia bilang begitu tadi. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Petrus ketika dia percaya, dia juga menjadi orang pelin-pelan, ya kan? Tetapi ketika Tuhan teguhkan, matinya pun mau dia terbang. Inilah keteguhan iman. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang masih kurang? Mari kita melihat supaya kita ini semakin hari boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup kita semakin indah di mata Tuhan. Sekali lagi, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan yang akan kita hadapi. Persoalan di bumi ini tidak akan ada habis-habisnya. Persoalan demi persoalan akan datang silih berganti. Baik kita orang tua, baik anak muda, pasti ada saja persoalan. Itu membuktikan supaya kita ini semakin bergiat dalam Tuhan. Seperti tadi malam aja kita persoalan sebenarnya. Nggak apa-apa ya diceritakan ya. Saya datang kemari, Gilbert sendiri. Dia tidur di situ. Ini terbuka semua. Saya kemari sekitar sudah jam 9 lewat. Dia tidur di situ. Bang. Dia nggak bangun. Tidur terus senyap. Saya pikir kalau orang datang habis ini gitu. Percuma juga dia di sini sendiri gitu. Ini terbuka semua saudara-saudara. Saya ngantar nasinya kemari. Mana kamu bang? Lipat belum datang? Belum. Satu belum. Kau sendiri iya. Saya langkahi dia pun dia nggak tahu itu. Paling sudah masuk kemari gitu. Ya kan percuma dia di sini saya pikir. Aku capek, aku tidurlah dia bilang. Hujan pula mati lampu. Makanya akhirnya saya share semalam itu. Biasanya kamu berani tidur sendiri? Nggak berani Pak, mati lampu hujan lagi katanya begitu. Karena saya harus balik. Gitu. Saya nggak mungkin juga tidur di sini karena alat-alat saya nggak ada saya bawa. Tapi ya begitulah proses yang harus kita lalui. Sebenarnya awalnya saya dari rumah udah malas kemari. Hujan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong 10 menit lagi berhenti aku pergi. Nggak berhenti, makin deras. Tapi saya mikir tuh, anak saya belum makan Tuhan gitu. Saya malah dengan hujan kemarin deras memang. Saya pikir ini proses yang harus saya ikuti. Proses yang harus kita ikuti sekalipun ya doa saya nggak dijawab sama Tuhan sampai pulang makin deras. Saya WA Bapak Theo, gimana di situ bang? Masih angin gitu, sampai sini deras gitu loh. Saya lanjut aja. Seandainya tadi keinginan saya ada udah berhenti aja. Masa kan dia nggak ngerti lah untuk makan dia ngertilah dia gitu kan begitu. Orang ada uang dia pegang. Gitu. Kalau saya tadi menginginkan keinginan daging saya ini sudah malas gitu loh. Karena ada saudara-saudara saya di sana gitu. Dalam pembayaran saya gitu. Uang doa saya nggak dijawab Tuhan. Saya tambah lagi Tuhan 15 menit ya gitu. Saya coba tidur lagi dengan pakai mantel tidur saya supaya Tuhan tolong ini berhenti deh. Makin deras lagi. Bukan hanya hujan deras, petirnya juga ya luar biasa lah. Tapi ini proses yang ada dan harus saya lawan, saya pikir begitu.
Kalau saya keok dengan situasi seperti itu, entah bagaimana juga jadinya. Saya berdoa, dijawab Tuhan, gak dijawab Tuhan, saya pergi, itu saja. Terakhir itu yang ada di dalam benak saya. Ini proses-proses yang kita akan mengalami proses masing-masing dalam hidup. Bagaimana supaya kita hidup kudus? Tambahkanlah semuanya itu yang 7. Kalau itu kita tambahkan, hasilnya melimpah, maka kekudusan hidup kita akan semakin benar di hadapan. Ada peran Allah di dalam diri orang percaya. Makanya saya katakan tadi, ketika kita percaya itu ada peran Allah di situ. Roh itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita meresponi roh yang Tuhan janjikan itu? Saya dan Tuhan. Bagaimana kita, pengenalan kita, kekudusan kita, pengenalan kita tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Kalau pengenalan kita akan Tuhan, kita tidak serius, pasti kita gagal. Bagaimana janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengikuti proses yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita mengerti panggilan Tuhan itu, kita semakin teguh. Dan hasilnya akan melimpah-limpah. Maka dibutuhkan ketekunan kita. Hidup dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil. Apalagi dipilih nggak mau dipanggil. Karena semua orang dipilih untuk kembali kepada Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan semua untuk datang kepada Tuhan. Proses pemanggilan itu ketika Tuhan mati di kayu salib, semua dosa sudah Dia selesaikan. Tidak ada lagi dosa yang Tuhan tidak selesaikan di kayu salib. Dosa apapun itu sudah Tuhan selesaikan. Jadi nggak ada lagi alasan kita untuk tidak hidup kudus. Itu sebenarnya. Tapi itu melalui proses. Nggak ada lagi alasan kita sebenarnya nggak bisa hidup kudus. Ya kan? Ada nggak sih alasan kita lagi nggak bisa hidup kudus? Aku begini, sebenarnya nggak ada lagi itu. Karena Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah selesaikan di kayu salib itu semua. Tuhan sudah selesaikan. Tapi proses ini tunduk di dalam mengikuti apa? Tunduk tanpa perkataan itu kan sulit sebenarnya. Sulit itu. Tunduk tanpa perkataan itu sulit. Tapi Tuhan mau kita begitu. Mengikuti proses Tuhan itu sulit, tapi berjuanglah. Kalau sulit, kembali kita mengingat bahwa ada roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada aku. Ini sudah menjadi milik Tuhan. Kita mengingat lagi, aku sudah ditebus dari dosaku yang dulu, dari cara hidupku yang dulu sudah ditebus. Itu yang membuat kita semakin bergiat lagi untuk mengikuti Tuhan, untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, untuk mengikuti proses yang Tuhan. Jadi kita bisa hidup kudus dulu. Persoalannya kita mau tunduk dalam perkataan Tuhan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sudah Tuhan tebus. Kami Tuhan pilih untuk menjadi umat-Mu. Oleh sebab itu, ingatkanlah kami, teguhkanlah hati kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup belajar kudus di bumi ini, supaya hak memasuki kerajaan
surga itu menjadi hak penuh di dalam hidup kami. Supaya kami boleh melalui proses-proses yang Tuhan buat ketika kami hidup di bumi ini. Kami percaya ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kami hadapi. Tapi ketika kami bersama dengan Tuhan, ketika kami tunduk akan perkataan Tuhan, ketika kami mengikuti proses yang Tuhan mau, kami bisa menang bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang masa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat firman, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.